Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Septiani. Nah, di kesempatan video kali ini tuh saya akan membahas tentang bagaimana tips atau cara supaya kita tidak gugup saat melakukan kegiatan presentasi di depan para audiens, guys. Iya. Nah, jadi buat kalian yang lagi cari cara nih atau tips supaya kalian tidak gugup, supaya kalian percaya diri saat melakukan kegiatan presentasi, nah video ini cocok sekali buat kalian tonton karena di sini saya akan memberitahukan kepada kalian mengenai tips-tipsnya. Jadi pastikan kalian nonton ini sampai habis, jangan pernah di skip, oke? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, tapi sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya ingin memberitahukan kepada kalian mengenai apa sih faktor atau penyebab saya membuat video ini. Nah, jadi faktor atau penyebab sehingga saya membuat video ini itu karena banyak orang yang selalu bertanya kepada saya mengenai, Kak, bagaimana sih supaya kita tidak terbata-bata saat melakukan kegiatan presentasi? Kak, bagaimana sih supaya kita tampil percaya diri saat melakukan kegiatan presentasi? Dan Kak, bagaimana sih supaya kita tidak grogi saat melakukan kegiatan presentasi? Nah, jadi itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selalu saya dapatkan di luaran sana. Nah, jadi kenapa tidak saya membuat video ini supaya bisa membantu juga buat kalian yang lagi bingung nih, supaya kalian bisa lancar, bisa tampil percaya diri saat melakukan kegiatan presentasi. Nah, jadi itulah beberapa penyebab sehingga saya membuat video ini, guys. Iya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama mengenai tips atau cara supaya kita tidak grogi saat melakukan kegiatan presentasi. Nah, untuk tipsnya itu sendiri ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada kalian, yaitu tips yang pertama. Nah, untuk tips yang pertama itu pastikan kalian memahami betul dan menguasai betul tentang materi yang ingin kalian sampaikan kepada para audiens. Nah, kenapa sih kita harus memahami betul tentang materinya? Nah, karena orang yang memahami materi dan orang yang tidak memahami materi itu sangat berbeda, guys. Jadi orang yang tidak memahami materinya itu dia kelihatan lebih grogi, dia kelihatan lebih tidak percaya diri, dia saat berbicara itu terbata-bata. Sedangkan orang yang memahami betul tentang materinya itu dia akan lancar ketika berbicara, dia akan tampil percaya diri atau pede, dan dia juga tampil dengan tidak grogi sama sekali. Nah, itulah kenapa kalian harus menguasai betul tentang materi yang ingin kalian sampaikan. Nah, kemudian tips yang kedua. Nah, tips yang kedua yaitu kalian harus selalu rajin untuk latihan berbicara mengenai materi kalian. Nah, maksudnya latihan berbicara itu seperti apa? Nah, kalian bisa berbicara di depan cermin, kalian memperhatikan gestur tubuh kalian perhatikan body language kalian perhatikan bagaimana intonasi kalian perhatikan bagaimana cara pelafalan kalian. Itu juga termasuk dalam kategori supaya kalian tidak grogi dan bisa tampil percaya diri di depan para audiens. Nah, jadi banyak orang-orang hebat di luar sana itu yang selalu latihan di depan cermin, guys. Nah, jadi paham kan? Kalian harus rajin berbicara untuk melafalkan materi-materi yang ingin kalian sampaikan. Contohnya itu kalian berbicara di depan cermin supaya kalian mengetahui tentang gestur tubuh kalian, tentang pelafalan kalian, tentang cara bahasa kalian, apa sih yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu saat kalian ingin melakukan kegiatan presentasi, pastikan kalian memakai busana yang memang membuat kalian tampil percaya diri. Pokoknya pakaian yang memang masih kategori sopan, tapi memang kalian suka dengan itu pakaian, silahkan kalian pakai. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kok pakaian? Apa kaitannya pakaian dengan presentasi? Nah, perlu kalian ketahui, guys, saat kalian melakukan kegiatan presentasi dengan menggunakan pakaian yang memang kalian suka, yang memang itu adalah style kalian, silahkan kalian pakai selagi memang itu masih sopan dan diperbolehkan. Karena itu dapat menunjang rasa tingkat percaya diri kalian dibanding kalian menggunakan pakaian yang ya sebenarnya kalian tidak suka. Pokoknya kalian pakai itu supaya kalian hanya dilihat formal aja gitu. Nah, no. Selagi memang kalian diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang memang masih kalian suka dan itu dalam kategori sopan ya, itu silahkan kalian pakai. Karena tidak menutup kemungkinan saat kalian melakukan presentasi dengan menggunakan hal yang kalian suka itu, kalian akan menampilkan rasa tingkat kepercayaan diri yang luar biasa, guys. Dan itu memang saya rasakan saat saya mengenakan pakaian ataupun sepatu yang memang saya suka. Itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri kalian. Nah, kemudian tips yang keempat yaitu ini kayaknya cocok untuk kalian para pemula yang ingin melakukan kegiatan presentasi. Nah, untuk tips ini kalian tidak boleh
terlalu sering menatap mata para audiens. Karena kenapa? Ketika kalian menatap para mata audiens itu, kalian akan merasa bingung, kalian akan merasa cemas. Karena ketika kalian saling bertatapan dengan audiens itu, sebenarnya kalian menumbuhkan rasa tidak percaya diri di dalam diri kalian gitu. Nah, jadi buat kalian yang baru pemula untuk melakukan kegiatan presentasi, usahakan jangan menatap mata para audiens itu dengan cara yang lama. Pastikan kalau misalnya kalian sudah melihat orang-orang di sekitar, ya sudah, kalian alihkan lagi pandangan ke tempat yang lain. Itu juga membantu kalian supaya kalian tetap stabil saat melakukan kegiatan presentasi, kalian tidak grogi, dan kalian tetap percaya diri, guys. Oke? Nah, kemudian yang kelima yaitu jangan pernah berpikir tentang kesalahan, guys. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah jangan pernah berpikir tentang, aduh, kesalahan apa sih yang akan saya perbuat saat saya melakukan kegiatan presentasi? No. Pokoknya jauhi pikiran-pikiran seperti itu. Karena kenapa? Jika kalian telah berpikir tentang kesalahan tersebut, otomatis kalian akan merasa grogi saat melakukan kegiatan presentasi. Otomatis tingkat percaya diri kalian akan menurun saat melakukan kegiatan presentasi. Dan otomatis kalian pasti akan melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi pastikan kalian tidak memikirkan tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin akan muncul saat kalian melakukan kegiatan presentasi. Nah, kemudian tips yang keenam yaitu yakinkan ke diri kalian sendiri bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang mengetahui informasi tentang materi tersebut. Karena kenapa? Itu juga dapat menunjang rasa tingkat percaya diri kalian. Kalian akan merasa percaya diri, kalian tidak akan grogi, kalian tidak akan terbata-bata saat melakukan kegiatan presentasi nantinya. Karena kenapa? Di dalam pikiran kalian itu sudah tertanam bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang mengetahui materi tersebut dibanding dengan orang lain yang ada di dalam satu ruangan tersebut. Jadi itu yang keenam, pastikan kalian meyakinkan diri kalian sendiri bahwa kalian adalah satu-satunya yang mengetahui materi presentasi tersebut. Nah, kemudian tips yang ketujuh yaitu jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, kenapa saya memasukkan ini ke dalam video? Karena kita tidak pernah tahu doa yang mana akan dijawab oleh Tuhan. Nah, jadi pastikan kalian sebelum melakukan sesuatu kegiatan, pastikan dengan diawali dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Nah, jadi itu juga merupakan tips yang sangat mujarab untuk kalian, guys. Jadi jangan lupa untuk sering-sering berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya urusan kalian dilancarkan di setiap harinya. Nah, itulah tadi mengenai 7 tips yang saya bagikan kepada kalian supaya kita tidak merasa grogi saat ingin melakukan kegiatan presentasi. Nah, jika memang ada tips yang memang belum saya sebutkan dan memang kalian tahu, silahkan kalian komen di bawah supaya kita sama-sama belajar mengenai cara-cara agar kita lancar saat melakukan kegiatan presentasi, guys. Nah, jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.